si N0 ini misalnya. N0 itu kan merupakan parameter yang dicari. Nah, sedangkan kalau di kondisi itu adalah minimum ukuran yang harus diketahui. Maksudnya kayak istilahnya gini, dari keenam ukuran ini, kan minimum yang diketahui kan ini ya, si A, si B, si A, si C, si E, sama si F gitu kan, biar enak. Karena apa? Kalau misalnya, ya emang bisa sih, kalau misalnya udah tahu sudut A, C, sama E, udah tahu F. Tapi biar enak aja kan, biar enak nanti teman-teman ngitungnya, yaudah berarti dari 6 ukuran ini ada 4 diketahui gitu. Maksudnya 4 minimum yang diketahui gitu. Semoga menjawab ya, atau ada pendapat lain dari Mbak Nia dan Mbak Yulia? Aman, Mas. Monggo dilanjut. Ya, sip. Mbak Nia ada pendapat nggak? Oke, mungkin lagi off ya. Masih Mbak. Oh, gimana? Jadi kalau misal R-nya itu jumlahnya 2, nemu 2. Jadi kita nyari persamaan yang ntar 0 itu juga 2 gitu ya. Kalau misalnya R-nya itu 2, ya teman-teman bikin persamaannya itu sejumlah 2 itu. Maksudnya sejumlah 2 adalah ada 2 persamaan. Kalau R-nya 3, ya teman-teman harus bikin 3 persamaan. Nah, berarti kan kalau misalnya 3 persamaan, nambahin kerjaan lagi tuh. Itu harus mana lagi yang dibuat independen gitu kan. Jadi kayak mikir lagi gitu kan. Nah, ini makanya ini sepertinya Mbak Rizky ini mengerjakannya untuk mencari yang lebih mudah aja gitu. Jadi cuma 2 persamaan yang dicari gitu. Jadi kalau misalnya metode kondisi itu jumlah persamaan matematis yang harus teman-teman bentuk itu sejumlah nilai ukuran lebihnya. Kayak gitu. Paham kan? Siapa yang tadi yang nanya? Iya Mbak. Oke, siap. Gitu ya. Nah, oke aku lanjut dulu ke Oke. Iya, tadi udah ada yang nanya, kenapa N0-nya enggak 3? Jadi gini, wait ya. Sebenarnya kok teman-teman bisa nemuin satu persamaan lagi yang independen dari 1, 2 ini, kemudian teman-teman bikin satu persamaan lagi, itu yang berbeda gitu ya, dan independen satu sama lain, itu boleh menuliskan si N0 ini 3, terus si ukuran lebihnya juga 3. Nah, tapi kayaknya ini tuh karena biar simpel aja, dibuatlah si minimum ukurannya itu si A, C, E, sama F gitu. Jadi cuma tinggal nentuin si R-nya itu 2 gitu loh. Ya, masuk akal kan penjelasannya. Jadi intinya adalah ini mau cari yang lebih mudah, karena kan kalau UAS kan soalnya banyak ya, jadi harus cepat gitu. Sebenarnya nggak apa-apa kalau nemuin satu lagi. Coba nanti teman-teman bisa nyoba lagi, kalau misalnya penasaran bisa nyari satu persamaan lagi yang independen lagi gitu. Tapi kalau menurutku agak susah ya ini nyari antara, maksudnya persamaan ketiganya lagi gitu loh. Dalam kasus ini ya, jadi tetap kira-kira aja gitu. Takutnya malah kalau nulis 3 itu struggle banget nyarinya gitu. Gitu ya, jadi pandai-pandailah buat persamaan gitu. Oke, lanjut ya, metode parameter. Takutnya kelamaan. Nah, metode parameter itu udah biasa banget ya, mungkin maksudnya metode yang paling sederhana dari semua metode ini. Nah, metode parameter ini beda sama metode kondisi. Karena apa? Di metode parameter, kita melibatkan unsur parameter yang dicari. Misalnya ukuran yang diketahui itu 6. Nah, kita mau nyari misalnya di sini, ini nggak dikasih tahu ya yang dicari apa. Oke. Oh ya. Ya. Jadi ini tuh kayak dimisalkan doang. Karena soalnya juga kurang lengkap ya. Jadi ini tuh
ada 6 ukuran, terus misalnya parameter yang dicari itu ada 2. Nah, di sini teman-teman kemudian ya tinggal mencari aja persamaannya. Persamaannya kan kalau di parameter nggak sesuai sama R, tapi sesuai sama N-nya ya. Jadi teman-teman tetap buat 6 persamaan untuk yang memuat parameter di metode parameter ini. Gitu. Di sini, setelah teman-teman tulis berapa ukurannya, berapa parameternya, teman-teman boleh cari pendekatannya. Pendekatan itu boleh dibuat 100-100, 0-0, atau mau disesuaikan sama si ini yang diketahui di soal ini. Misalnya tadi yang mau dicari adalah parameter L3 sama L5. Nah, kita bisa pakai pendekatan yang ada di soal ini, 103 derajat, 38 menit, 26,90 detik. Dan itu ya, itu bisa pakai buat pendekatan. Atau kalau misalnya kalau nggak ada informasi di soal kayak gini, teman-teman disuruh nyari pendekatan, bisa juga dengan menghitung, kayak dikira-kira gitu loh. Misalnya udah diketahui si B-nya, udah diketahui si D-nya, terus teman-teman mau ngira-ngira si C itu berapa, si E itu berapa, pakai pakai rumus yang tetap masuk akal, itu boleh juga. Ya, pokoknya pendekatan itu istilahnya buat mendekati nilai asli. Tapi kalau misalnya jauh, ya nggak apa-apa gitu. Intinya teman-teman pertama kali melakukan pendekatan. Pendekatan yang baik itu sebenarnya yang mendekati nilai asli sih. Cuman kadang kan kita nggak sempat nyari atau memang nyari yang sederhana aja. Jadi biasa dipakai 100-100 atau 0-0 atau 1000-1000 kayak gitu. Kayak waktu teman-teman ngukur di lapangan tapi nggak tahu koordinat aslinya berapa kan biasanya pakai 1000-1000 tuh. Nah, itu adalah salah satu bentuk pendekatan yang dilakukan. Nah, oke. Jadi pertama kali untuk ini pendekatan. Terus setelah itu teman-teman buat model matematisnya. Model matematis atau persamaan ini sejumlah N. Ingat ya, sejumlah N kalau di parameter. Jadi kalau misalnya udah punya L1 sampai L6, tinggal dibuat persamaan aja. L1 ditambah V1 sama dengan, misalnya kalau di sini 180 dikurangi X2. 180 kurangi X2. Misalnya ini L1 ya. X2. Wait ya. X2 ini dapat dari mana? Oh, oke. 180 dikurangi X2. L3 itu kan C. Bentar ya guys. Ini ada yang sedikit miss. L3 itu C, L5 itu E. Oh, oke. Seratus 180 dikurangi X2. Ini ya. Hati-hati ya guys, kalau misalnya mau bikin, oh ini X2 itu L5. L5 itu adalah E. 180 dikurangi ini, hasilnya ini. Jadi nggak masuk akal ya. Wait, ada yang bisa bantu aku nggak? Itu dari mana? Bentar ya, aku sambil nyari. 180 kurangi X2. Ya benar ya? Oh, oke. Oh iya benar ding. Kan jumlah dua sudutnya 180. Oke. Benar. Jadi kenapa kok ini tadi L1-nya didekati pakai ditulis persamaannya dari 180 kurangi X2 karena sebenarnya jumlah dua sudut ini adalah 180 ya guys. Mungkin tadi ada yang bingung kayak aku juga. Oke, jadi itu bisa ya. 180 kurangi X2. Terus L2 itu merupakan X1 dikurangi 180 dikurangi L4 dikurangi L6 ya. Ya, nanti teman-teman bikinlah persamaan itu yang memuat si parameternya gitu ya. Si yang kedua ini dia pakai 100 X1,
Jadi si L3 ini dikurangi 180 dikurangi L4 dikurangi L6. Kemudian yang L3 itu dia pakai X1. X1 itu tadi ingat ini L3 ya. Terus L4 ditambah V4 itu adalah X2 dikurangi ini 180 kurangi L1 L2 ya sama. Intinya sama lah kayak gitu. Pokoknya teman-teman bikin persamaan yang memuat parameter. Nah, setelah itu ya tinggal dihitung aja. Si A-nya itu merupakan matriks turunan persamaan ke-6 ini, ke-6 persamaan ini terhadap masing-masing parameternya. Parameternya ingat X1 sama X2. Jadi mbaknya udah ngubah si L3 sama L5 yang dicari ini jadi X1 dan X2 biar lebih gampang. Gitu ya. Jadi turunkan terhadap X1 sama X2. Udah diturunkan semuanya, udah ketemu itu si matriks A. Nah, terus untuk si matriks F, itu kan kalau tadi si matriks W yang ada di kondisi, itu kan merupakan jumlahan dari keseluruhannya nih ya. Nah, kalau si F di sini, itu biasanya disebut dengan matriks sisa. Matriks sisa itu gimana ya? Maksudnya, gini. Jadi dari persamaan itu, biasanya kan kita kan cuma nyisain buat linearisasi kan kita cuma nyisain si V di ruas kiri, kemudian si L1, L2, L3, L4, L5, L6 ini pindah ke ruas kanan semua. Nah, kita hitung tuh yang ada di ruas kanan semua. 180 dikurangi X2, X2 ini ya pendekatan dikurangi dengan L1-nya. Terus X1 pendekatan dikurangi dengan 180 min L4, min L6, min L2 juga, karena udah pindah ruas kan. Jadi teman-teman hitung semua yang ada di ruas kanan itu. Ingat ya, karena udah ada pendekatan, jadi kita masukin nilai-nilainya ini adalah nilai-nilai pendekatan. Nah, ketemulah si nilai matriks F itu. Sampai sini ada yang belum jelas? Atau ada yang masih bingung? Jangan bingung kayak aku tadi ya, ini rada lucu sih. Jadi ingat kalau misalnya segi 4, total sudutnya kan ada di 360, berarti kalau total 2 sudut itu ada 180. Kalau segitiga, total 3 sudutnya adalah 180. Nah, jadi teman-teman harus ingat yang dasar-dasar kayak gitu, biar nggak bingung. Mbak boleh ulang buat nyari matriks A-nya nggak? Oh, boleh. Matriks A itu diperoleh dari turunan persamaan, masing-masing persamaan ini terhadap parameternya. Jadi konsepnya sama, kalau si matriks A sama si matriks B ini tadi yang ada di kondisi, matriks A-nya parameter dan matriks B-nya kondisi itu punya konsep yang sama. Jadi masing-masing persamaan yang teman-teman punya itu diturunkan. Kalau yang si parameter diturunkan terhadap parameternya. Karena tadi kita sudah netapin si parameter itu adalah L3 dan L5 yang diubah jadi X1 dan X2, berarti kita turunkan persamaan 1 terhadap X1. Ini yang baris pertama, kolom pertama. Terus yang baris pertama, kolom kedua diturunkan terhadap X2. Nah, begitupun seterusnya. Untuk persamaan 2 juga diturunkan terhadap X1, persamaan 2 yang kolom 2 itu juga diturunkan terhadap X2, dan kayak gitu terus gitu. Jadi misalnya ini F1 diturunkan terhadap X1 di persamaan yang pertama ini. Karena nggak ada X1 kan di sini, berarti kita tulis aja 0. Kalau diturunkan terhadap X2, karena ada si X2 di persamaan 1, berarti kita tulis di sini. Karena di depannya ada min, berarti min 1. Nah, untuk yang persamaan 2, diturunkan terhadap X1, nah, ini kan di X1 tuh, positif. Berarti tulis saja 1, kayak gitu. Yang X2-nya nggak ada, tulis 0. Kayak gitu. Udah jelas yang nanya tadi siapa? Oke. Udah paham ya, teman-teman? Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau soal yang C ini ya, kelas C ini sebenarnya sama. Cuman ya emang biasalah. Variasi soal tuh kadang bikin bingung. Tapi teman-teman kalau udah pegang konsep aslinya, konsep dasarnya, itu teman-teman pasti ngerasa ini nggak susah.
izin bertanya mengenai model matematis. Ya, boleh, gimana? Minta dijelasin lagi kah? Ini dari mana dia berasal? Boleh sih, bentar ya. Coba tak split screen. Bentar. Oke, share. Nah. Buka yang lain. Bentar ya. Model matematis. Ya, bentar ya guys. Tunggu dulu. Ini ya. Untuk yang parameter. Ingat, kita harus masukin parameter ke persamaannya. Parameternya itu X1 sama X2. Yang pertama ini, kita pakai hasil ukuran L1. L1 itu ingat, sudut A. Sudut A ini bisa dibuat suatu perhitungan menggunakan, maksudnya suatu persamaan yang memuat si parameter antara si X1 atau X3 ini. Nah, di X3, X2 maksudnya. Nah, di sini kita bisa pakai sebenarnya, kita bisa pakai ini, yang X1 ini juga, kita bisa pakai ini juga sih sebenarnya. Kan sama ya, sama-sama 180. Jadi, kita bisa nulis ini 180 min X1 itu bisa. Jadi A ditambah C ini kan dia kalau di segi 4 dia totalnya itu adalah 180 ya. Coba aja nih dibayangin. Sebesar ini ditambah sebesar ini. Ini kan kalau dipindah nih sudut A ini dipindah ke sampingnya si C ini kan nanti jadi 180 ya. Nah gitu ya. Jadi kalau yang masih bingung tadi, intinya ini dua sudut ini kalau ditambah jadi 180, maka ditulis 180 min X2 itu adalah L1 ditambah V1. Gitu ya, sampai sini paham ya. Nah, terus yang L2. L2 itu kita bisa pakai, L2 ini kan B ya, si B ini ya. B ini kalau di mbaknya ini adalah X1 si C dikurangi 180 kurangi L4 kurangi L6. L4 itu si D ya. L6 itu si E. L6 si F. Oke. Jadi intinya adalah, saya tak lihat dulu. 180 kurangi L4 kurangi, gini. L4 sama L6, D sama F, itu kan kalau dijumlah, itu kan pasti sama ini ya, sisaannya ini ya, itu kan 180. Nah, berarti kan X1 dikurangi sisaannya ini udah pasti hasilnya si B, gitu loh. Jadi dia pakai ini sudut X1 dikurangi dengan 180 kurangi L4 kurangi L6, sisaan ini, itu hasilnya adalah L2, alias si B, gitu. Paham ya sampai sini ya? Jadi bolehlah misalnya kita sebut daripada nggak enak ya sisaan-sisaan gitu. Misalnya ini tuh adalah si G ya. Jadi kan D ditambah F ditambah G itu kan 180 ya. Nah, kita mau cari si B berarti kan bisa C dikurangi G. Nah, gampangnya gitu. Nah, si G itu ditulis kok di sini karena dia nggak diukur, jadi tulisnya 180 kurangi D dikurangi F gitu. Jadi C-nya karena berubah jadi X1, berarti X1 dikurangi 180 kurangi L4 kurangi L2 gitu. Boleh ditulis L-nya nggak Mbak? Bingung soalnya. L-nya ini D. Nggak kelihatan kah? Samping kanannya ini. Ini aku dua set kan? Dua sisi kan? Iya, Mbak. Iya kan? Nah, ini L-nya. Aku jelasin yang di sini. Kelihatan kan? Oh, oke. Oke. Bentar ya. Mohon menunggu. Ini nggak bisa dicoret-coret, Dedek. Di tempat soal ini aja ya. Nah, nih. Intinya gini. Yang satu nggak bisa dicoret-coret. Jadi, ya. Ini A, ini L1.
terus B ini L2, C ini L3, D ini L4. Nah, si E ini L5. Terus si F ini adalah L6. Gitu ya. Semoga paham ya. Oke. Nah, santai-santai, nggak apa-apa. Nah, terus tadi aku sampai mana ya? Nah, terus yang ini persamaan 3. Persamaan 3 itu kan berarti sudut C ya. Sudut C. Kenapa kok X1? Tok, ya memang karena dia memang yang paling representatif persamaannya cuma X1 itu. Dan ini kan juga udah termasuk parameternya ya. Jadi udah nggak usah ribet-ribet, tulis aja X1 gitu. L4 ini setipe ya sama L2. Jadi L4 ini sudut D nih, teman-teman. Nah, sudut D ini bisa diperoleh dari X2 si E ini dikurangi dengan 180 L1 dikurangi L1 kurangi L2. Nah, sama kan intinya. Misalnya tadi kita taruh di sini G, berarti sini H. Mau nyari H ini berarti kan 180 dikurangi A dikurangi B. Nah, di situ kan. Terus hasilnya tinggal si E ini dikurangi hasilnya si pengurangan tadi itu. Setipe sama yang L2 ini. L5 ini setipe sama yang L3. Karena L5 ini yang kita cari ya. Nah, terus kalau yang L6 ini kan F ya. F ini sebenarnya, bentar, ya tinggal 360 dikurangi dengan C, X1, dikurangi lagi dengan X2, E, dikurangi dengan L1, si A. Karena kan tadi jumlah keempat sudutnya itu adalah 360, jadi tinggal ya udah 360 kurangi 3 sudut lainnya, berarti kan si L6 itu. Gitu teman-teman. Sampai sini gimana? Udah paham? Masih bingung nentuin parameternya kenapa bisa pakai L3 dan L5? Ini ya, kemungkinan ini ada informasi tambahan yang nggak ditulis di soal. Jadi, kenapa L3, L5? Kalaupun misalnya nggak ada informasi tambahan yang ada di soal, kemungkinannya dia mencari sudut yang terlihatnya paling beda di antara lainnya. Kan ini si C sama E, L3 sama L5 ini kan dia sudut yang istilahnya dia memuat ini ya, jangkauan sudut paling besar ya di sini. Nah, bisa jadi itu pertimbangannya memilih parameter L3 dan L5. Kalaupun misalnya bebas suruh nentuin parameternya yang mana, ya udah, bolehlah teman-teman nentuin parameter ini B sama D boleh, nentuin parameternya A sama F boleh, tapi kan berarti persamaannya beda-beda ya nanti jadinya. Ya nggak apa-apa, karena memang ini juga disesuaikan sama digitnya masing-masing NIM teman-teman. Jadi kemungkinannya ini bebas sih teman-teman nentuin parameternya yang mana gitu. Karena biasanya kan di soal biasanya itu kan parameternya sudah diketahui ya. Misalnya, maksudnya sudah dikasih tahu di soal apa yang mau dicari. Misalnya pun ada yang perlu dicari di suatu soal tuh biasanya dipancingnya dengan persamaan yang lain tuh diketahui nilainya. Misalnya mau nyari sudut ya, mau nyari koordinat misalnya dari poligon. Ini A, ini B, ini C, ini D, ini E. Nah, biasanya kalau yang dicari itu mau B, C, D-nya, itu biasanya si A sama si E ini sudah diketahui. Misalnya ini 1000, ini 1000 juga. Nah, biasanya yang dijadiin parameter tuh nilai-nilai yang memang belum diketahui di soal tersebut. Itu kalau misalnya biasanya kayak karakter soalnya gitu teman-teman. Nah, kalau di sini ya kemungkinannya itu sih ada informasi tambahan yang nggak dituliskan di soal ini, ataupun misalnya teman-teman disuruh nentuin sendiri ya tentuin aja bebas. Kira-kira maksudnya parameter mana yang paling mungkin buat dihitung di sini gitu. Oke, paham ya. Bentar ada lagi yang nanya.
Untuk metode kondisi, jika memilih N03, apakah hasilnya akan sama dengan hitungan jika N04? Kemungkinannya sih beda. Ada kemungkinan perbedaannya. Soalnya kan minimum pengukurannya juga beda ya. Cuman ada satu hal sih teman-teman. Nanti coba aku sampaikan di akhir. Aku cari dokumennya dulu. Jadi gini, misalnya ya, dulu pernah ada waktu angkatanku tuh diajarin sama Pak Rohmat. Jadi Pak Rohmat itu pernah ngasih informasi bahwasannya metode kondisi itu kan memungkinkan kita untuk membuat persamaan independen yang berbagai macam bentuknya, gitu ya. Tapi kalau misalnya jumlah N0-nya itu sama, dalam artian, bukan N0-nya, tapi adalah jumlah R atau jumlah persamaan yang teman-teman bentuk itu jumlahnya sama, misalnya 3 sama 3, meskipun bentuk persamaannya beda, itu tuh akan menghasilkan hasil akhir yang sama. Atau kalau beda pun bedanya tipis. Tapi kalau misalnya udah beda jumlah R, misalnya yang satu 3, yang satu itu 2, itu udah pasti kemungkinannya beda sih teman-teman. Hasil akhirnya beda. Cuman gini, teman-teman jangan berorientasi sama hasilnya. Besok itu waktu di UAS, pasti yang dinilai itu dari proses teman-teman. Kalau misalnya pun proses teman-teman itu benar, tapi hasilnya ada yang kurang tepat, tapi setidaknya algoritma, cara berpikir teman-teman itu udah sesuai sama konsep dasarnya, itu pasti akan dinilai lebih baik dibandingkan teman-teman menghasilkan nilai yang benar, tapi caranya kayak kurang jelas. Tapi kemungkinan besarnya lagi adalah kalau jawabannya benar, berarti caranya juga benar gitu. Jadi kalau bisa keduanya benar gitu ya teman-teman. Ada yang mau tanya lagi nggak? Berarti lebih baik memilih yang memudahkan membentuk persamaan. Nah, itu tergantung pengalaman mengerjakan soalnya sih teman-teman. Lebih ke situ. Jadi kalau ada soal kayak gini, teman-teman udah tahu ini caranya seperti apa. Kalau misalnya ada tipe soal kayak gini, kalau semakin baik teman-teman latihan itu semakin cepat gitu nentuinnya ini mau berapa. Jadi ya, yang penting bisa kehitung gitu ya. Semoga bisa paham ya sama penjelasanku. Oke, mungkin udah terlalu lama untuk soal nomor 1. Kita moving dulu ya ke soal lainnya. Mungkin bisa lanjut Mbak Yulia dan Mbak Nia, silahkan. Oke, mungkin aku lanjut ya teman-teman. Di sini aku mau jelasin nomor 2. Nah, izin share screen. Oh, Tasya belum bisa, Tas. Oke, nah mungkin sambil menunggu Tasya untuk aku bisa share screen. Untuk yang nomor 2, itu kebetulan soal yang kelas AB dan kelas C itu sama ya teman-teman. Itu terkait mengenai beda tinggi. Nah, untuk beda tinggi, teman-teman besok kalau saran aku, kalau misalnya emang ada soal yang sama, bentar, tak share screen. Apakah sudah bisa terlihat, teman-teman? Udah. Oke, terima kasih konfirmasinya. Jadi kebetulan kan ini nomor 2 itu sama ya teman-teman. Aku baca tuh sama persis. Jadi mungkin aku pakai satu aja ya, karena ini kan sama. Nah, di sini menggunakan metode kondisi dan metode parameter. Nah, jadi sebenarnya sama teman-teman untuk soal nomor 1 dan 2 ini sebenarnya konsep dasarnya tuh sama. Tadi udah dijelasin sama Tasya panjang lebar ya. Sebenarnya sama banget konsep dasarnya, pakai matriks B, W, terus kemudian caranya membuat persamaan tuh gimana. Yang beda tuh apa? Yang beda itu adalah kasus-kasusnya. Nah, di sini teman-teman untuk kasus nomor 1 ini adalah kasus sudut. Nah, yang nomor 2 ini terkait beda tinggi gitu. Nah, untuk kasus beda tinggi ini teman-teman harus ngerti gimana sih gambarnya biar teman-teman tuh lebih enak untuk mengilustrasikannya dan lebih enak untuk membuat persamaannya gitu. Nah, untuk persamaan beda tinggi, oh ya mungkin ini ya teman-teman, apa ya istilahnya nambahin dari Tasya tadi, bahwa dalam, kalau setahu aku ya, dalam suatu kasus, misalnya kasus kayak beda tinggi kayak gini, nah ini tuh N0-nya, N0-nya tuh harusnya sama gitu. Misalnya untuk beda tinggi nih, N0 atau jumlah ukuran minimum untuk kasus beda tinggi,
misalnya ukurannya nggak cuma 6 nih, misalnya ukurannya 12. Nah, N0-nya tuh mesti 3, teman-teman. Jadi, dalam kasus beda tinggi ini, jumlah ukuran minimum untuk membentuk suatu kondisi agar sama dengan 0, itu tuh jumlahnya tuh 3. Nah, kalau misalnya kita ilustrasikan, mungkin untuk mengilustrasikan nanti ya teman-teman, jadi mungkin aku mulai dari awal aja. Di sini teman-teman kan dikasih diketahui mengenai tinggi BMA, kemudian BMB dalam meter ya, kemudian ada beda tingginya, pengukurannya. Nah, itu diketahui juga. Nah, teman-teman silakan besok menggambarkan ilustrasinya seperti apa biar mempermudah apa ya, istilahnya biar memperlengkap penjelasan dari teman-teman ketika mengerjakan soal. Nah, yang pertama di sini dengan metode kondisi yang mana menyusun model persamaan matematis matriks W, B, dan hitungan nilainya. Hitung nilainya. Nah, maksudnya hitung nilainya ini kalau sepaham aku nilai di matriksnya ya teman-teman. Nah, matriks W, B gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman besok disuruh menghitung sampai akhir kayaknya nggak mungkin, karena aku yakin karena Bu Yeni sudah apa ya istilahnya menyuruh teman-teman untuk membawa kalkulator. Nah, mungkin sebatas untuk mengisi matriks-matriksnya itu seperti apa. Nah, sambil menjawab pertanyaan ya. Jadi besok boleh bawa kalkulator tapi nggak boleh bawa laptop teman-teman, karena memang dari Bu Yeni sudah menyampaikan bahwa besok membawa kalkulator gitu, jadinya nggak mungkin sampai perkalian matriks yang dimensinya banyak banget gitu. Nah, di sini untuk metode kondisi dulu ya. Jadi di sini teman-teman udah dapet nih ukurannya tuh ada 6. Nah, ukurannya 6 tuh dari mana Mbak? Nah, ini jumlah ukurannya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu ada 6. Nah, NO-nya itu berapa? Jumlah ukuran minimum untuk kasus beda tinggi itu berapa? Nah, misalnya teman-teman bingung, teman-teman gambar dulu nih. Misalnya di sini ada BMA, kemudian di sini ada, ya ini ada Y, di sini ada Z. Ini aku cuma ambil salah satu contohnya ya teman-teman. Nah, kemudian ada di sini, ya udah deh sekalian aja EX gini. Nah, gambarnya kan gini. Segini. Nah, ketika teman-teman pengen ngerti berapa sih jumlah minimum ukuran dibutuhkan untuk beda tinggi, biar sama dengan 0 ya. Kan kondisi kan harus sama dengan 0 gitu. Jadi, untuk persamaan umumnya, untuk model matematis persamaan umumnya yang ini, yang kalau tadi kata Tasya itu istilahnya hiasan, itu sebenarnya ini namanya itu kayak persamaan umum ya teman-teman. Jadi dengan adanya ini tuh ini harusnya beracuan sama ini gitu. Jadi istilahnya apa ya? Ini tuh persamaan umumnya gitu. Misalnya kalau teman-teman ngerti, misalnya gradien itu sama dengan misalnya mx plus c gitu. Nah, ini kan persamaan umum gitu. Jadi ya kayak gini. Aku yakin teman-teman udah ngerti terkait persamaan umumnya kayak gimana. Nah, untuk jawab NO-nya, untuk beda tinggi, itu tuh gini teman-teman. Jadi, berapa sih jumlah ukurannya? Nah, di sini misalnya nih, kalau ukurannya 2, misalnya 2, apakah bisa istilahnya balik ke 0? Jadi, misalnya nih, di sini kan ada beda tinggi, DH1. Misalnya, ini DH2. Terus ini DH3. Kalau misalnya ini 2, apakah bisa balik sama dengan 0? Kan misalnya ini DH1 ditambah DH2, kan masih di misalnya, bentar. Ini kayaknya teman-teman bakal bingung kalau kayak gini, jadi mending aku contohin contoh soal yang ini aja. Jadi, di sini kan misalnya L3, kemudian di sini L6. Di sini L4, di sini L2, di sini L1. Nah, ketika teman-teman membuat persamaan atau istilahnya kondisinya beda tinggi, itu misalnya nih L3 ditambah L6, kan masih ketemu tinggi Z-nya gitu. Nah, ketika dikurangi L4, maka di situ kondisinya bisa sama dengan 0, karena kan balik ke Y.
Mudeng nggak ya maksudnya aku? Jadi istilahnya gimana sih caranya biar mendapatkan hasil sama dengan 0 dengan jumlah ukuran yang minimum gitu. Kalau misalnya 2 kan nggak mungkin ya untuk mendapatkan hasil ya, nggak mungkin sama dengan 0 gitu. Misalnya gini ya, misalnya bentar. Mungkin agak bingung juga teman-teman. Aku ulangi lagi ya biar nggak bingung. Nah, ketika teman-teman punya ukuran, misalnya diukur nih beda tinggi ini ke sini. Misalnya ini DH1. Kemudian diukur juga dari BMA ke Z. Ini dapat DH2. Nah, kalau cuman ukuran 2 kayak gini, apakah bisa sama dengan 0? Kan enggak nutup ya, istilahnya enggak bisa balik ke Y lagi. Nah, biar bisa balik ke Y, kan misalnya DH1 ditambah DH2 kan masih belum sama dengan 0. Nah, gimana sih biar sama dengan 0? Berarti harus nambah 1 ukuran lagi, yaitu ukuran yang ke sini. Nah, itu DH3. Kayak gitu, teman-teman. Nah, biar nutup gitu. Nah, kayak gini, itu ntar sama dengan 0. Nah, ini juga bakal kepakai ke persamaan matematisnya. Nah, sebelum kita ke persamaan matematis, kita kan udah tahu nih, N0-nya kan 3. Maka R-nya itu berarti N dikurangi N0. Berarti 6 dikurangi 3 sama dengan 3. Yang mana nanti teman-teman harus membuat persamaan matematis atau model matematis sejumlah 3 persamaan. Nah, untuk persamaannya gimana? Ini terserah teman-teman mau kayak gimana model persamaannya. Yang penting teman-teman ini melibatkan ukuran dan nanti kondisinya itu sama dengan 0. Nah, di sini Mbak Kiki ini pakainya L1, yang ini di L1, di sini L1 mana ya? Oh nih, L1, kemudian ditambah L2, terus dikurangi L6, nah itu sama dengan 0. Mudah nggak ya? Jadi kalau teman-teman, kan di sini awalnya gini nih, ini kan BMA ke X, itu kan L1. Berarti terus kemudian dari ini ditambahkan, ditambah L2. Kemudian X ke Z ini L2. Nah, diketahui juga ukurannya dari BMA ke Z. Nah, ke sini. Nah, tapi kan ini nggak sama dengan 0 ya, teman-teman. Makanya harus dikurang. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman mengilustrasikannya, berarti nanti gini, apa ya istilahnya, simbolnya itu kebalikannya dari yang ukuran aslinya gitu. Jadi dikurangin L6 itu balik sama dengan 0 karena L1 ditambah L2 kan ini nanti DH1 ditambah DH2 kan ntar ketemunya di sini nih. Nah, biar ini sama dengan 0 ke BMA lagi, itu berarti harus dikurangin. Gitu. Mudeng nggak ya, teman-teman? Semoga mudeng ya. Nah, kemudian untuk persamaan yang kedua, itu kan L3, gini, L3, ke sini kan. Kemudian ditambah L4 yang ini, kemudian dikurangi L6 juga. Nah, nanti teman-teman misalnya, teman-teman buat persamaan lain nih. Misalnya dari L6 ditambah L4 dikurangi L3, itu juga boleh. Nah, yang penting itu nanti kondisinya tuh sama dengan 0. Gitu. Nah, untuk yang terakhir di sini Mbak Kiki nulisinya, dan ini bener kok, ntar sama dengan 0 juga. Dari HBMA, jadi di sini, jadi tinggi BMA-nya, kemudian ditambah L6, kemudian ditambah L5, berarti kan tinggi A, kemudian ditambah beda tingginya, terus ditambah beda tingginya, berarti kan ini ya teman-teman, ketemulah tinggi BMB-nya. Nah, ketika dikurangi tinggi BMB-nya, berarti kan sama dengan 0 juga. Kayak gitu ya teman-teman. Oke, ini ada pertanyaan sekalian ya. Untuk nyari jumlah L0-nya harus dilewatkan X, Y, sama Z atau yang penting balik 0. Maksudnya X, Y, dan Z itu gimana ya? Nggak harus, maksudnya
Kalau misalnya ini case-nya yang lain ya teman-teman. Yang penting nggak harus X, Y, dan Z itu nggak apa-apa. Misalnya besok, misalnya gini. Terus di sini ada lagi gitu ya. Misalnya X, Y, ini ya, Z. Terus apa lagi ya? Di sini BM. Dan di sini ada anotasi A gitu. Nggak harus X, Y, dan Z gitu teman-teman. Tapi yang penting memenuhi kriteria yang penting 0 gitu. Nah kebetulan di sini biar sama dengan 0, itu kan harus lewat ya antara X, Z, sama Y kan. Mudah nggak ya maksudnya aku? Jadi kan untuk persamaan yang ini, kondisi yang ini, kasus yang beda tinggi ini, itu biar sama dengan 0 kan kebetulan juga lewatnya Z dan Y gitu, X dan Z, kemudian kalau nggak gitu Y dan Z gitu. Nah, oke. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Apakah ada pertanyaan? Mudah nggak ya? Jadi intinya untuk mencari ini tuh, ini ada pertanyaan. Izin bertanya Mbak, untuk menentukan arahnya itu misal AC berarti dari C ke A atau A ke C Mbak, terima kasih. Oke, untuk menentukan arahnya berarti gini nih. Mungkin balik ke soal lagi ya, dari BMA ke Z ya. Ini kelihatan toh, berarti gambar, aduh ini nggak bisa dilihat ya, bentar. Kayaknya anotasi bisa. Oke. Kan ini dari BMA, berarti misalnya teman-teman bikin titik BMA di sini. Ini bisa terlihat kan rata-rataku dengan anotasi? Bisa, Mbak. Oke, terima kasih. Konfirmasinya bentar ya. Oke, nah di sini kan BMA ya. Nah, ke-nya misalnya di sini nih, X. Berarti nanti gambarnya dari kayak gini ya, teman-teman. Berarti nanti X darinya sini, ke-nya ke sini. Mudah nggak ya yang nanya? Arahnya kayak gitu. Dari A ke C berarti nanti C dari intinya gini. Gimana ya? Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Oke. Gitu ya, teman-teman. Untuk arahnya. Misalnya nih dari Z ke dari X ke Z, berarti X-nya kan di sini. Misalnya titik Z-nya di sini. Berarti gini. Gitu. Terus misalnya lagi nih, BMA ke Y. Berarti misalnya Y-nya di sini. Ini aku masih ngarang ya, teman-teman. Ini, berarti gini. Misalnya terus Y ke Z. Berarti ini ke sini, berarti kayak gini. Gitu. Nah, apakah sudah terjawab? Oke, sepertinya sudah terjawab ya. Oke. Terus aku lanjut ya, berarti teman-teman udah ngerti terkait gimana cara membuat model matematis untuk persamaan metode kondisi gitu. Nah sekarang matriks W dan matriks B, yang mana itu tuh udah persis, sama persis apa yang sudah disampaikan oleh Tasya tadi. Untuk matriks W itu adalah matriks yang mana istilahnya gimana ya? Itu tuh kayak matriks L-nya, matriks sisanya kalau di model parameter, metode parameter. Ya udah teman-teman nanti masukin nih dari ukuran kan. Jadi untuk metode kondisi, teman-teman harus melibatkan ukurannya. Kan beda ya, kalau parameter berarti parameternya yang harus dilibatkan. Tapi kalau yang kondisi, teman-teman harus melibatkan ukurannya. Jadi di dalam persamaannya, teman-teman harus mengandung ukuran nih. Nah, di sini untuk matriks W-nya, ya udah karena di sini teman-teman pakai yang tadi yang kalau Mbak Kiki di sini kan L1 tambah L2 kurangi L6, nah nanti hasilnya kayak gini. Nah, kemudian aku yakin aku mengasumsikan teman-teman bisa ya. Kalau ada pertanyaan silakan. Oke, sepertinya belum ada ya. Terus selanjutnya ke matriks B ya. Nah, matriks B ini diturunkan terhadap ukuran, teman-teman. Jadi misalnya ukurannya ada 6, jadi turunkannya nanti ada 6 gitu. Gitu. Kemudian kalau misalnya ukurannya ada 11, ya nanti teman-teman harus menurunkan ke 11 ukurannya itu. Nah, kemudian ya udah ntar ketemulah, ntar kalau nggak ya 1 ya -1 kayak gitu.
Oke, untuk metode kondisi apakah ada pertanyaan? Nah, mungkin kalau besok, kalau menurut aku nggak bakal sampai mencari matriks X yang pakai rumus yang kayak gini ya, teman-teman. Misalnya, ya kayak gini gitu. Misalnya V-nya berapa, K-nya berapa, itu kayaknya sedikit aku nggak yakin itu bakal ada, tapi kalau misalnya disuruh menuliskan rumusnya, mungkin itu mungkin banget. Tapi kalau disuruh menghitung sampai K-nya berapa, sigma LA-nya berapa dalam bentuk matriks, itu nggak sih. Tapi kalau misalnya masih ditanyakan dimensinya berapa, terus misalnya rumusnya kayak gimana, jadi teman-teman harus ngerti dan mungkin sedikit menghafalkan terkait rumus dari metode kondisi ataupun kombinasi ataupun parameter juga gitu. Oke, untuk sepertinya untuk metode kondisi belum ada ya. Oke, next ke metode parameter. Untuk yang parameter ya kayak yang sudah disampaikan Tasya juga, bahwa di sini kan ada 6 ukuran, jadi di sini ada 6 juga. Nah, kemudian parameternya tuh kita yang nentuin sendiri ya, karena di sini ini ya, karena tidak apa ya istilahnya ini mengasumsikan sendiri parameter yang akan dicari itu yang kayak gimana gitu. Nah, sebenarnya untuk mencari U-nya tuh istilahnya yang mana, apa ya istilahnya U-nya tuh gimana, itu nggak ada apa ya istilahnya nggak ada acuan gitu. Tapi yang kayak yang nomor 1 tadi ya istilahnya bisa aja teman-teman pakai di sini kan parameternya L3 sama L5. Nah, di sini bisa aja misalnya parameternya itu, nah kalau yang metode maaf beda tinggi, kasus beda tinggi itu paling nggak yang dicari itu ada 3 gitu, 3 apa ya istilahnya 3 titik gitu, karena di sini juga yang diketahui kan Y, X sama Z-nya gitu, jadinya di sini mesti ada 3 parameter kayak gitu teman-teman. Tapi kalau yang kasus lain, nah misalnya yang kayak gini, yang sudut tadi itu bebas teman-teman bisa mengasumsikan seperti apa gitu. Yang penting jangan lupa ditulis parameternya tuh yang apa gitu. Terus nilai pendekatannya kayak gimana nentuinnya, teman-teman bisa mengasumsikan nilai pendekatan itu sama dengan 0, itu nggak apa-apa. Ataupun misalnya dari teman-teman mau yang kayak Tasya tadi, kalau yang ini, yang untuk kasus sudut, itu bisa aja misalnya kalian mengira-ngira itu misalnya sudutnya berapa. Nah, kalau yang beda tinggi, teman-teman bisa nih kalau misalnya diketahui, misalnya ditambahkan nih dari DH1 ditambah misalnya nih ini BMA ditambah DH1 atau L1, itu boleh diasumsikan gitu. Jadi istilahnya teman-teman boleh mengasumsikannya tuh seperti apa tuh boleh. Yang penting jelas itu dari mana. Tapi kalau misalnya yang pengen mudahnya, itu teman-teman pakai pendekatan sama dengan 0 gitu. Nah, jangan lupa juga bahwa apa ya istilahnya notasi untuk nilai pendekatan itu beda dengan notasi apa ya parameter yang biasa. Kalau parameter biasa tuh kan cuman kayak gini ya. Misalnya X1, X2. Nah, kalau misalnya parameter pendekatan itu teman-teman harus ada yang beda gitu. Misalnya X pakai 0 gitu. X2 0 gitu ya teman-teman, jangan sampai lupa. Nah, itu kayak Mbak Kiki seperti ini. Nah, terus untuk model matematis yang secara umum, ini akan beda ya dengan metode kondisi. Kalau kondisi tadi kan sama dengan 0 nih, berarti FLA, fungsi dari LA itu sama dengan 0, kayak gitu. Nah, tapi di sini LA-nya itu sama dengan fungsi dari XA-nya, gitu. Dari parameternya, karena ini kan parameter. Jadi teman-teman harus membuat, apa ya, istilahnya, jumlah persamaannya itu sejumlah ukurannya. Nah, tapi di sini teman-teman harus melibatkan parameternya kayak gitu. Apakah ada pertanyaan untuk pembuatan model matematis untuk kondisi, maksudnya untuk kasus beda tinggi ini? Misalnya masih bingung tuh boleh teman-teman. Oke, mungkin atau sudah paham? Mungkin aku jelasin aja ya satu
ini aja persamaan sini. Nah, di sini teman-teman kan L1 ya. L1 di sini udah diketahui. Berarti L1 ditambah V1 itu sama dengan X yang ini, X1, ya misalnya kayak gitu ya, 0 dikurangi BMA. Gitu. Nah, jangan lupa konsisten ya, teman-teman. Berarti misalnya teman-teman pakai H, berarti HX min BMA, H BMA, gitu ya. Oke, nah untuk selanjutnya sama, ini kayaknya parameter teman-teman lebih familiar terkait gimana cara membuat persamaannya. Kemudian untuk matriks A berarti matriks dari persamaannya ini, 6 ini diturunkan terhadap parameternya. Ntar ketemunya kayak gini, kemudian F-nya juga, jangan lupa teman-teman kalau F, itu dimasukkan nilai pendekatannya ya. Ini di sini kan kebetulan 0, jadi ntar hasilnya tuh mesti sama dengan ya nilainya itu sendiri gitu, nilai ukurannya dan nilai yang diketahui. Di sini kan yang diketahui kan hanya, berarti hanya ini BMA dikurangi ukurannya L1. Nah, di sini karena 0 ya udah berarti sama gitu. Maksudnya sama yang aku sampaikan di sini tuh ya nggak ngaruh gitu. Entah di sini mau pakai 0 misalnya nggak pakai nilai pendekatan pun berarti ya ini jawabannya gitu. Tapi kalau misalnya nilai pendekatannya 0 ya sama kayak gini. Misalnya teman-teman nanti 100 nih. Berarti nanti jawabannya tuh enggak ini gitu. Berarti 100 dikurangi 100 dikurangi kayak gini ya. Berarti nanti ketemunya adalah minus 1,972 kayak gitu. Ini untuk nilai pendekatannya ini ya teman-teman. Kalau dari aku mending yang mudah aja yaitu sama dengan 0 kalau enggak diminta gitu. Maksudnya kalau enggak diminta untuk mengganti suatu nilai pendekatan tertentu itu ya yang 0 aja gitu. Nah, untuk nomor 2 udah selesai teman-teman. Apakah ada pertanyaan? Kayaknya nomor 2 lebih familiar ya. Nah, mungkin kalau dari aku teman-teman belajarnya karena kan kasusnya banyak banget. Nah, itu udah pernah di-share juga oleh Bu Yeni terkait materi-materi contoh pembentukan persamaan kondisi itu banyak gitu. Jadinya teman-teman bisa belajar yang ini aja gitu. Jadi kayak memahami gimana sih caranya membuat persamaan kondisi itu seperti apa gitu. Tapi di sini mungkin untuk yang U itu N0 ya teman-teman gitu. Jadi belajarnya dari sini aja. Oke. Oke, karena di chat juga belum ada yang nanya, mungkin bisa dilanjut oleh Mbak Nia untuk nomor 3, biar nggak kelamaan juga. Halo Nia. Iya, Mbak. Oke, aku stop share ya. Iya, Mbak. Sebelumnya aku izin share screen dulu. Jadi buat soal nomor 3 sama nomor 4 ini bakal aku jelasin. Sebelumnya, jadi untuk kelas A, B, sama kelas C itu beda ya soalnya untuk tahun lalu. Kebetulan yang ngajar juga beda. Yang untuk kelas A, B itu Pak Rohmat, dan kelas C itu sama Bu Yuli. Nah, tapi untuk soal nomor 2, 3, 4 kebetulan sama. Jadi aku ngambil salah satu aja nih untuk soalnya. Untuk yang nomor 3 sendiri itu, pertama ini kita diketahui koordinat titik A, B, dan C. Dari titik tersebut nanti akan dilakukan pengukuran jarak ke titik P dengan untuk menentukan titik P. Nah, ketiga jarak nanti akan berukuran sama. Nah, kebetulan karena dulu masih online, jadi untuk angka-angkanya tuh masih sesuai dengan NIM atau NIU atau NIF gitu. Nah, terus nanti kita akan menghitung P dengan metode parameter dan dijabarkan untuk matriks A-nya dan menggunakan nilai pendekatan koordinat. Nah, di sini kan udah ada nilai pendekatannya ya, jadi nggak perlu dicari lagi untuk nilai pendekatannya, kita langsung pakai nilai pendekatan yang udah ada. Nah, pertama, itu kayak biasanya kita harus menggambarkan dulu situasinya seperti apa. Nah, di sini udah digambar juga sama Mbak Kiki. Untuk posisinya, kalau bisa disesuaikan juga sama koordinatnya. Jadi kalau misalnya mau menggambarkan situasinya, itu kalau bisa disesuaikan sama keadaan aslinya. Kan di sini seperti titik A itu koordinatnya 0,40, yang B di sini 0,0. Nah, ini juga udah ditulis semuanya. Dan nanti jaraknya dari DAP di sini
itu akan sama dengan DBP dan juga DCP. Nah, kita harus menentukan titik P. Nah, di sini karena menggunakan metode parameter mungkin nggak terlalu bingung ya untuk teman-teman metode parameternya. Karena udah ada nilai pendekatannya juga. Jadi pertama kita nulis dulu untuk nilai N atau jumlah pengukurannya. Karena di sini kan diketahui ada titik A, B, C, otomatis N-nya 3. Terus untuk parameternya sendiri karena dicarinya titik P, maka koordinat yang diketahui koordinat yang dicari itu berupa XP dan YP. Dan ini kayak perumusannya yang tadi dijelasin sama Mbak Yulia. Dan nanti kita pakai rumusnya itu untuk rumus dengan jarak. Mungkin di survei teresis 1 juga udah dijelasin. Jadi nggak usah aku jelasin lagi untuk rumusnya di sini. Dan dipakai nilai pendekatan. Nah, untuk nilai pendekatannya karena sudah diketahui tadi, jadi otomatis saya langsung pakai nilai pendekatannya. Jangan lupa untuk membedakan simbolnya juga antara nilai pendekatan sama nantinya hasil parameternya. Kalau di sini, Mbak Kiki, nilai parameter pendekatannya itu pakai simbol XPO sama YPO. Nah, di sini udah ditulis. Terus yang kedua ini sebenarnya langsung dituliskan rumusnya aja tuh nggak apa-apa, atau mungkin dituliskan seperti Mbak Kiki gini, ini untuk model matematis dengan deret Taylor itu boleh, tapi kalau cuma rumus di atas aja tuh nggak apa-apa. Dan nanti di sini karena sudah tahu XP0 dan YP0-nya untuk nilai pendekatannya, nanti kita mencari untuk jarak pendekatannya juga DAP0, DBP0, dan DCP0. Nah, dimasukin aja, masukinnya itu pakai nilai pendekatan yang tadi, yang sudah diketahui di soal. Terus baru kita nanti menyusun matriks A. Nah, matriks A sendiri itu kan merupakan matriks yang isinya persamaan diturunkan terhadap parameternya. Dan di sini, ini Mbak Kiki pakainya F1, F2, sama F3 untuk menyimbolkan persamaannya. Nah, parameternya apa aja? Tadi parameternya adalah XP dan YP. Nah, ini buat penurunannya. Jadi, mungkin kemarin soalnya juga udah ada untuk bagaimana cara penurunan dari persamaan untuk mencari jarak. Jadi, aku langsungkan aja. Takutnya juga kemalaman buat teman-teman. Dan kalau udah ketemu turunannya, nanti kita masukkan aja sama nilai dari pendekatan, nilai parameter pendekatan sama jarak pendekatannya. Nah, ini udah ditemukan hasilnya sama ya. Dan nanti dimasukkan ke matriks A-nya. Kayak gini. Sebelumnya, apa ada yang mau bertanya nggak ya? Sebelum aku lanjut ke soal nomor 4. Kayaknya nggak ada ya. Soalnya ini juga masih mudah sih untuk dipahami, karena kan kemarin teman-teman juga udah pakai metode parameter, jadi lebih mudah. Cuman ini pakai nilai pendekatan. Nah, misalnya nggak diketahui nilai pendekatannya, itu teman-teman bisa nyarinya, itu bisa pakai 0,0, biasanya pakai 0,0 bisa, atau nanti pakai rumusnya. Jadi nanti dimasukkan aja, kan di sini udah ada nih XYA, XB, YB, sama XC, YC. Nah, nanti tinggal dicari pakai rumus di sini untuk mencari XP0, YP0-nya. Itu juga bisa, tapi sepengalamanku kemarin, kalau sama Bu Yeni sama Bu Yuli itu jarang menggunakan, kayak nggak diketahui gitu nilai pendekatannya. Jadi udah kayak diketahui nilai pendekatannya, atau kalau nggak dianggap 0,0. Tapi buat jaga-jaga juga bisa coba-coba dicari ya. Oke, nah, kayaknya belum ada yang tanya. Kalau gitu aku lanjut ke soal nomor 4 dulu. Nanti kalau udah selesai bisa ada yang tanyakan. Oke, untuk soal nomor 4 sendiri itu menggunakan metode kombinasi, di mana untuk gambar di sini, ini bergambarnya segitiga. Dan segitiga ini harus dicari besaran X sama H-nya, di mana X itu sisi dan H itu tingginya. Di mana yang diketahui itu
ada L1, L2, L3 ini maksudnya adalah alfa 1 atau sudut satunya, terus L4 itu alfa 2, terus dan L5 itu alfa 3. Nah, ini boleh terserah teman-teman mau mengubah simbolnya kayak Mbak Kiki ini boleh, atau langsung aja pakai sudut alfa 1, alfa 2, alfa 3 itu juga boleh. Nah, tadi ada yang bertanya juga soal kapan harus dikalikan atau dibagi dengan rho. Nah, sebenarnya kalau misalnya simpangan baku kayak gini itu intinya kita menggunakan rho itu untuk menyamakan satuannya. Nah, di sini kan L1, L2 ini kan sisi. Dengan satuannya itu menggunakan meter atau sentimeter. Nah, sedangkan kalau sudut itu kan menggunakannya derajat, menit, detik gitu ya. Nah, untuk menyamakan satuannya, kita tuh bisa mengubah antara sisinya yang diubah ke sudut atau sudutnya yang diubah ke dalam radian. Tapi biasanya itu paling seringnya sudutnya yang diubah ke radian. Nah, kemudian di sini soalnya itu menuliskan model matematisnya. Nah, sebelum kita masuk ke penulisan model matematisnya, berarti kita harus diketahui dulu untuk N-nya. N-nya di sini kan untuk nilai pengukurannya. Berarti udah diketahui ada 5 dari mulai L1 sampai L5. Kemudian untuk R. R-nya ini berarti harus sudah diketahui N0-nya dulu. Nah, N0-nya atau pengukuran minimumnya itu kan kalau dari segitiga itu tuh biasanya menggunakan minimum 2 sudut dengan 1 sisi. Itu bisa dipilih misalnya kayak sudut alfa 3 dan alfa 1 sama sudut L1. Untuk nantinya bisa memperoleh ukuran dari alfa 2, L2 sama nilai X. Jadi pengukuran minimum itu intinya adalah kalau kita ingin mengukur sesuatu, itu tuh nggak harus semuanya diukur. Hanya perlu menggunakan pengukuran paling minimum atau paling sedikit untuk menemukan semua ukurannya. Nah, ini belum ditulis, tapi yang ini N0-nya adalah 3. Sedangkan untuk parameternya tadi udah diketahui yaitu X dan H, dan otomatis untuk nilai R-nya adalah 2, dan karena menggunakan metode kombinasi maka ada C. C ini penjumlahan dari R dan U. Nanti udah ketemunya 4. Nah, untuk pertanyaan A itu kan menuliskan model matematisnya. Nah, ini untuk rumus umumnya boleh ditulis rumus umumnya itu lebih bagus, atau mungkin langsung juga nggak apa-apa. Nah, di sini rumus umumnya itu pakai aturan sinus. Nah, ini mungkin aku tulisin di sini biar nggak bingung juga, karena tadi punyanya Mbak kan diubah dalam bentuk L ya, untuk alfanya, sudutnya. Nah, misalnya untuk persamaan yang Xsin L4 ini. Jadi, jadi untuk model matematikanya itu belum pakai aturan sinus. Dia pakai aturan sinus, tapi sebenarnya intinya sama kayak sebelumnya. Dimana kalau kita ini mengurangkan antara persamaan yang Xsin L4 atau Xsin alfa 2 dikurangkan dengan L2 sin L5 atau sin alfa 3 itu sama dengan 0. Sebenarnya itu sama aja kayak di rumus kondisi. Nah, itu hampir sama, jadi disama dengankan 0. Di sini aku terusin dulu. Sebelumnya aku tanya dulu, apa ada yang bingung nggak ya sama model matematisnya? Kenapa bisa dapat ini gitu? Mungkin aku lanjut dulu aja. Kalian bisa pahami juga. Soalnya ini sebenarnya pakai aturan matematik basic waktu SMA. Kenapa kok bisa pakai rumus ini gitu? Nanti bisa dicoba dulu, karena takutnya kalau dijelasin saat ini kayaknya kemalaman. Cuman nanti kalau misalnya mau ada yang tanya, silakan. Aku lanjut dulu. Jadi yang kedua ini adalah kita menentukan nilai pendekatan dari parameter X dan H yang diambil. Nah,
nilai pendekatannya itu pakai aturan sinus yang tadi aku bilang. Jadi misalnya kayak X sin alfa 3 sama dengan L2 sin alfa 2. Nah, ini nanti diperolehnya hasilnya tuh kayak gini. Ini untuk mencari nilai pendekatan. Nah, bisa pakai rumus yang ini yang aku tulis atau pakai rumus yang ditulis sama Mbak Kiki di sini. Sebenarnya sama aja. Nah, tapi mungkin hasilnya agak beda ya, karena kan masing-masing nilainya agak beda. Jadi kalau misalnya dicari antara rumus yang aku tulis ini apa rumusnya Mbak Kiki itu agak beda nilainya. Nah, kemudian untuk mencari H0 itu pakai rumus yang aturan sin. Jadi depan per miring di sini. Kalau masih bingung. Nah, jadi H itu kan di sini. Ini H. Jadi sin itu adalah depan H, per miringnya itu dari sini L1. Dan nanti ketemu buat nilai pendekatan atau H0-nya gitu. Nah, kalau udah, habis itu nanti udah ketemu untuk nilai pendekatan dari X0 sama H0. Terus yang terakhir kita menyusun matriks B, A, W, dan P, serta hitung nilainya. Nah, untuk matriks B, A, W, dan P ini, untuk metode kondisi maupun parameter itu kan sebenarnya udah ada ya. Pertama kayak matriks B. Matriks B ini kan matriks persamaan yang diturunkan terhadap ukurannya. Jadi dari rumus di atas ini, itu bisa diturunkan terhadap masing-masing ukuran. Nah, ukurannya apa aja? Ukurannya itu ada L1, L2, L3, L4, L5. Itu tinggal diturunkan. Jadi hasilnya kayak gini. Ini bisa dicoba juga apa hasilnya benar apa enggak dan bisa dikoreksi juga. Dan nanti tinggal dimasukkan. Nah, untuk memasukkan nilainya itu juga agak hati-hati soalnya di sini itu agak repot juga buat perhitungannya dan ini karena angkanya tuh pakai NIM jadi agak jelek, jadi diperhatikan aja buat perhitungan besok. Tapi menurutku mungkin untuk perhitungan besok itu angkanya nggak terlalu yang banyak desimalnya atau gimana. Soalnya kalau kemarin online tuh kita masih bisa pakai Excel kan. Jadi kalau yang ini mungkin bisa dipertimbangkan sama Bu Yeni buat angkanya tuh nggak terlalu yang ribet gitu buat perhitungannya. Terus untuk matriks W sendiri itu matriks untuk persamaannya. Jadi kayak persamaannya semua ditulis. Nah, untuk nilai-nilai dari kayak X dan H sebagai nilai parameter, kita bisa pakai nilai pendekatan dan nanti hasilnya kayak gini. Ini juga udah ditulis semuanya. Terus untuk matriks A itu merupakan persamaan yang diturunkan terhadap parameternya. Di mana parameternya itu ada X0 sama H0. Nanti diturunkan aja. Untuk diturunkannya tuh maksudnya adalah penurunan ini dari rumusnya. Model matematisnya yang diturunkan terhadap parameter. Nanti kalau udah tinggal dimasukin aja, kayak ini hasilnya dari Mbak Kiki, itu tinggal dimasukin aja sama angka-angkanya. Kalau misalnya ada nilai dari X kayak ini, ada X0-nya, kita bisa pakai nilai pendekatan yang udah ditemukan tadi. Terus untuk P itu kan matriks bobot. Karena tadi udah diketahui juga, simpangan bakunya otomatis tinggal pakai simpangan baku per kuadrat. Kalau misalnya ini kasus beda tinggi, kita bisa pakai jarak 1 per jaraknya dalam satuan kilometer. Nah, tadi yang aku bilang di sini untuk sudutnya jangan lupa diubah ke radian untuk mempermudah teman-teman. Karena harus disamakan satuannya. Kalau misalnya radian berarti sama meter. Kalau misalnya teman-teman pengennya mengubah sisinya dari meter ke sudut, itu juga boleh. Apa ada pertanyaan sebelumnya? Aku stop share dulu. Kira-kira ada pertanyaan nggak ya? Atau yang masih bingung? Oh, ini ada yang tanya, Mbak masih bingung nentuin persamaan yang sin cos-nya. Ini yang sin cos-nya itu yang maksudnya model matematisnya apa yang untuk menentukan pendekatannya ya? Bisa tolong konfirmasi nggak ya?
sambil aku share screen. Oh, model matematisnya ya. Oke. Aku hapus dulu aja. Biar nggak bingung. Nah, ini pacuannya sama gambarnya juga, misal pakai X. Nah, ini biar terlihat juga gambarnya. Nah, misalnya kita pakai yang ini, rumus yang ini. Aku jelasin satu aja, misalnya X sin L4. Ini kan X pakai L4. L4 itu pakai L2 di sini. X sin alfa 2 dikurangi sama L2 sin ini L2 sin alfa 3. Nah, sebenarnya tuh ini sebenarnya bisa pakai aturan, saya ingat tuh ini pakai aturan sinus juga. Jadi, kan kalau misalnya diubah kayak gini, X sin alfa 2 sama dengan L2 sin alfa 3. Nah, seharusnya kalau aturan sinus itu X per L2 itu sama dengan sin alfa 3 per sin alfa 2. Jadi itu untuk soal nomor 4 ini tuh banyak menggunakan aturan sinus. Ini kalau misalnya ada koreksi boleh ya. Kalau ini saya ingatku dulu tuh pakainya aturan sinusnya. Dimana kalau misalnya model matematisnya itu harus harus mengandung dari nilai ukuran sama nilai parameternya. Nah, ini bisa dicoba aja satu-satu. Ini pakai model basic matematika aja. Kalau misalnya aku jelasin sesuatu kayaknya agak lama juga. Jadi mungkin bisa dicoba dulu aja. Kalau enggak nanti mungkin aku bisa buat coret-coretannya buat teman-teman. Karena kalau dulu seingatku tuh ini udah pernah diajarkan di kelas. Jadi waktu itu udah diajarkan di kelas buat rumusnya itu menggunakan rumus yang ini kalau sama Bu Yuli gitu seingatku. Nanti mungkin bisa aku coret-coret dulu buat teman-teman karena kalau misalnya dijelasin malam ini kayaknya agak malam juga gitu. Kira-kira jelas gak ya? Sama aku jawab dulu ada pertanyaan. Izin tanya Mbak, tadi yang C di metode kombinasi buat apa ya? Nah, ini juga ada yang tanya, Kak bisa jelasin RUC lagi. Nah, jadi kalau misalnya metode kombinasi, itu kan sebenarnya namanya juga kombinasi. Dia gabungan antara metode parameter dan metode kondisi. Nah, jadinya R ini merupakan tambahannya. Jadi C ini merupakan tambahan. Yang pertama kan U itu kan parameter. Aku tampilin lagi aja, biar gak bingung. Jadi kan
itu kan parameter, U itu parameter, terus untuk R itu dari pengurangan antara jumlah pengukuran dikurangi pengukuran minimumnya. Dan untuk C itu tambahan di metode kombinasi. Kombinasi di mana dia itu pertambahan antara R sama U. Kan tadi aku bilang gabungan, otomatis apa yang di metode kondisi dan kombinasi cari, kan kalau di metode kondisi itu lebih berfokus pada kita mencari nilai ukurannya. Nilai ukuran itu dianggap masih ada kesalahan. Kalau parameter itu yang difokuskan adalah nilai parameter yang akan dicari. Di mana parameter itu berarti otomatis ukurannya dianggap benar kalau metode parameter. Kalau metode kondisi itu nilai ukuran itu masih mengandung kesalahan, dan nanti buat mencari parameternya itu pakai perambatan kesalahan buat pembedanya. Nah, kalau metode kombinasi dia gabungan antara parameter dan juga kondisi, di mana parameter itu ada nilai U atau banyaknya parameter dan juga R. R itu pengurangan dari jumlah pengukuran dikurangi dengan pengukuran minimum, dan nanti untuk C itu tambahan karena penggabungan antara dua metode tadi. Terus sebelumnya paham nggak ya jawabanku? Kalau masih ada yang bingung bisa ditanyakan lagi untuk penjelasan soal R, U, C gitu. Oke, aku ada yang tanya lagi di sini. Permisi Mbak, masih bingung nentuin R sama N0-nya. Oke, R itu tuh sebenarnya bisa dicari dengan cara pengurangan dari N dikurangi N0. Jadi yang dicari atau yang perlu kita analisis di soalnya itu adalah N0 sama U. Yang perlu dianalisis, kayak harus kita cari N-nya tuh berapa sih, N0-nya berapa sih, U-nya berapa. Nah, sedangkan untuk R sama C itu bisa dicari dengan rumus, kalau R itu pengurangan N dikurangi N0, kalau C itu dari R tambah U. Jadi yang perlu kita analisis itu adalah berapa sih banyaknya N, N0, dan U. N itu tuh biasanya jumlah pengukuran yang dilakukan. Jadi biasanya emang udah diketahui, udah paling jelas kalau misalnya itu ada. Misalnya kayak soal nomor 4 gini. Dia kan udah ada ukurannya. Ukurannya apa aja? Ada L1, L2, alfa 1, alfa 2, alfa 3. Nah, kenapa kok X sama H-nya nggak ikut, enggak? Karena dia yang kita cari. Kalau kita cari, otomatis dia adalah parameter. Terus kalau apa bedanya N sama N0? Jadi kalau N itu memang semua ukuran yang dilakukan, pengukuran yang kita lakukan. Tapi kalau N0 itu minimum. Jadi misalnya kayak nyari segitiga gini. Nah, ini kan kita udah ada sudut dan juga sisi. Nah, sebenarnya kalau mau mencari semua, jadi sudut dan sisi dari segitiga ini, kita hanya perlu menggunakan satu sisi dan dua sudut. Kemarin kayaknya aku contohin juga, misal ada segitiga. Anggap aja sisinya A, B, C. Ini segitiga siku-siku. Nah, kalau kita lihat ada 3 sisi, otomatis kita melakukan pengukurannya kan sebanyak 3 ya. Ada A, B, C. Tapi sebenarnya kita tuh bisa melakukan semua pengukuran tanpa kita bisa menemukan semua sisi tanpa harus melakukan semua pengukuran. Jadi kita kan bisa aja nyari sisinya A dan B. Dan nanti untuk C itu bisa dicari dengan cara B kuadrat plus A kuadrat. Nah, itu simpelnya kayak gitu. Kira-kira masih bingung nggak ya? Buat yang nomor 4 atau mungkin yang nomor 3 tadi juga ditanyakan. Oke. Terus lanjut, jika misal di soal nggak disuruh pakai metode yang spesifik, baiknya pakai metode apa ya, Mbak? Jadi sebenarnya tuh sepengalamanku, kalau misalnya Bu Yeni, Bu Yuli itu pasti diketahui gitu metodenya. Misalnya kasus ini menggunakan metode apa, itu biasanya diketahui. Kalau misalnya dibandingkan ya, itu tuh tergantung kasusnya juga. Kalau kalian, seingatku waktu semester 3 kan aku ngambil sistem koordinat. Nah, di sistem koordinat itu juga
tergantung kondisinya gimana kita mau pakai rumus itu gitu. Jadi kalau ada satu kasus yang biasanya lebih baik itu menggunakan rumus dari metode parameter atau metode kondisi atau metode kombinasi. Tapi lihat dulu efeknya. Kalau misalnya cuman maksudnya kalau misalnya buat UAS ini seingatku itu udah diketahui. Jadi kalau misalnya ada suatu kasus, nanti kita disuruh menggunakan metode parameter atau metode kondisi atau metode kombinasi. Jadi nggak usah khawatir karena kemarin semester 2 kemarin juga semuanya alhamdulillah dikasih tahu metodenya apa aja. Jadi nggak ada yang nggak dikasih tahu harus pakai metode apa gitu. Kira-kira ada pertanyaan lagi nggak ya? Nia, maaf, aku mau nambahin lagi. Ini ada pertanyaan lagi. Iya, Mbak. Mungkin ini sih, teman-teman, ada yang nanya kan, bentar. Materi UAS mulai dari mana ya, Kak? Dari mulai setelah UTS sampai akhir. Jadi kayaknya kemarin Bu Yeni sampai uji ini ya, uji global dan uji yang lain. Nah, itu teman-teman jangan lupa baca-baca diktatnya dan jangan lupa apa ya, istilahnya coba gitu. Mungkin besok juga ada soal yang kayak gitu. Nah, itu teman-teman udah bisa caranya gitu. Dan jangan lupa juga jangan sampai lupa baca tabel chi-square atau tabel Fisher ataupun tabel T. Nah, itu jangan lupa juga teman-teman untuk diulang lagi materi statistika terkait bagaimana cara membaca tabel. Kemudian cara menentukan parameter dan bersamaan, kadang saya bingung sendiri gimana cara menentukannya, Kak. Tadi udah dijawab sama Mbak Nia, sama Mbak Tasya juga. Untuk parameter sebenarnya udah bisa diketahui dari ini ya, dari yang ditanyain itu apa. Nah, untuk persamaan itu tergantung sama metode yang digunakan. Jadi kalau misalnya metodenya itu parameter, berarti nanti persamaannya harus mengandung parameter. Nah, kalau kondisi udah dijelasin Mbak Tasya tadi, berarti harus kondisinya itu sama dengan 0 gitu. Gimana caranya ada apa ya, istilahnya ada nilai ukurannya gitu. Terus kalau yang kombinasi baru banget disampaikan oleh Mbak Nia gimana caranya gitu. Terus untuk yang udah sih kayaknya yang nanya itu aja. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Monggo teman-teman. Nah ini kalau izin tanya Kak, nilai rho pada saat linearisasi sudut itu yang dikalikan ke hasil linearisasi atau dibagi ya Kak? Untuk ini gimana ya maksudnya? Jadi intinya kalau linearisasi itu tergantung sama ini ya teman-teman yang diminta soal. Biasanya kalau misalnya dari mungkin ini nanti Nia sama Tasya bisa koreksi aku ya. Kalau seingatku kalau misalnya dari sudut mau ke jarak itu dikali nggak sih? Iya nggak? Atau aku kebalik ya? Gimana Nia atau Tasya? Nah, dan untuk nggak semua soal atau kasus itu ada linearisasinya. Jadi tergantung nih teman-teman. Misalnya untuk kasus poligon, nah itu berarti yang ditanyakan kan itu nanti misalnya koordinat. Nah, yang diketahui kan berarti dari sudut nih misalnya. Azimut itu kan sudut. Berarti nanti sudutnya itu harus dikonversikan dalam bentuk dikonversikan ke meternya itu. Nah, dengan cara mengkalikan dengan rho detik ya, gitu. Gitu. Mungkin Nia sama Tasya mau menambahkan, monggo. Iya Mbak, aku ada tambahan. Kalau mengubah derajat ke radian tuh kayaknya dikali ya Mbak? Aku ingat dikali rho detik, seingatku. Iya, dikali sama rho. Nah, terus ini ada yang tanya juga, kalau rho itu, kalau ubah detik ke radian, rho-nya tuh pakai apa ya Mbak? Maaf lupa rumusnya. Kalau rho itu pi per 180. Tapi kalau misalnya itu keubah ke detik nanti dikali 3.600, ya nggak ya Mbak? Jadi kalau rho detik itu berarti tadi pi dibagi 180 ya kayak yang disampaikan oleh Nia gitu. Mungkin ntar kita bisa share itunya ya teman-teman. Caranya konversi di drive yang sudah pernah kita berikan gitu. Ntar teman-teman cek aja di situ. Oke, gitu ya. Terus apalagi persamaan independen itu gimana ya? Cara buatnya gimana ya Mbak? Mungkin untuk persamaan yang ini teman-teman bisa
ulangi lagi terkait pembelajaran sebelum UTS. Jadi independen itu gimana, dependen gimana itu udah pernah disampaikan juga. Jadi intinya kalau independen tuh berarti ya independen. Jadi nggak tergantung sama persamaan yang lain gitu. Mungkin nanti Tasya atau Nia bisa menambahkan gitu. Kalau intinya kalau untuk semua metode persamaannya itu harus independen. Jadi nggak boleh sama gitu. Misalnya persamaan yang pertama tuh X tambah Y misalnya ya X tambah Y tambah Z sama dengan 2. Nah, persamaan yang selanjutnya atau yang kedua itu nggak boleh 2X tambah 2Y tambah 2Z sama dengan 4, itu nggak boleh. Karena persamaan kedua ketika itu selain disederhanakan, itu kan sama aja dengan persamaan yang pertama. Jadi seperti itu ya teman-teman. Mungkin bisa diingat-ingat lagi materi sebelum UTS. Udah sih pertanyaan yang masuk kayak gitu. Mungkin Nia sama Tasya mau Setuju menambahkan? sama yang udah disampaikan sama Mbak Nia dan Mbak Yulia. Jadi intinya apa ya? Ya gitu tadi. Gak usah panik, gak usah overthinking. Kalau close book, apalagi offline, itu biasanya soalnya jauh lebih mudah teman-teman. Jadi teman-teman paham konsep dasarnya. Nah nanti latihan-latihan soal misalnya tipenya poligon, nanti nentuin ini gimana, metodenya, parameter kayak gimana, kondisinya seperti apa. Nah, nanti teman-teman pasti bisa ngerjainnya. Jadi intinya teman-teman nggak usah panik ya. Aman kok, semuanya baik-baik aja. Jadi mungkin pengalamanku sama Mbak Yulia dulu, kita hiper nggak sih? Iya, kita hiper, tapi waktu itu kebetulannya nggak UAS ya, karena pandemi. Iya, betul. Dulu hiper nggak ada UAS teman-teman, jadinya karena pandemi jadi nggak ada UAS. Tapi statistik offline Iya, waktu itu statistik ya, offline. Iya benar, offline. itu nggak sesusah yang kita kira kok. Maksudnya ya ini bukan sebuah positif apa itu, toxic positivity, toxic positivity ya, itu bukan ya. Tapi emang sebenarnya kalau offline itu pasti akan lebih dipermudah. Jadi teman-teman untuk ngejar satu malam ini pelajari konsep-konsepnya, terus hal-hal dasar yang kayak tadi cara nentuin independen itu harus tahu benar-benar ya. Jadi gini, persamaan independen itu persamaan yang nggak bergantung sama persamaan lain. Jadi dia itu berdiri sendiri gitu loh. Dia nggak dipengaruhi. Misal kalau tadi persamaan satunya itu L1 ditambah L2. Nah, kalau persamaan duanya itu sama dengan 2L1 ditambah 2L2 itu kan berarti 2 kalinya persamaan 1. Nah, berarti itu dia masih dependen. Intinya nggak ada sangkut pautnya lah sama si persamaan 1 itu. Jadi intinya teman-teman bikin persamaan yang egois, berdiri sendiri-sendiri gitu loh. Tapi tetap benar gitu ya sama konsepnya. Gitu aja sih kalau dariku. Oke, mungkin dari Nia. Izin menambahkan aja sih Mbak. Jadi kan kalau punyaku juga online, jadi mungkin kalau teman-teman lihat tuh agak susah gitu soalnya karena posisi online kita masih bisa buka catatan gitu kan. Kalau ini biasanya soalnya mungkin bakal dipermudah. Terus juga jangan lupa dipelajari juga untuk latihan-latihan soal dari Bu Yeni. Biasanya itu juga bisa keluar karena pengalamanku kayak gitu. Kayak contoh soal di kelas atau mungkin latihan-latihan soal itu bisa dipelajarin lagi step-stepnya tuh kayak gimana. Terus kalau misalnya ada yang rancu soalnya atau masih bingung soalnya, mungkin bisa ditanyakan gitu. Kalau kayak tadi kan yang nomor 1 dari soalnya Pak Romat agak rancu kayak gitu. Jadi mungkin untuk pengerjaannya kita juga agak lebih bingung gitu. Jadi bisa ditanyakan aja waktu nanti UAS. Terus dipersiapkan aja kayak kalkulatornya. Dan kemungkinan kalau ada, kan sekarang ada ya kalkulator yang bisa ngitung buat matriks, itu lebih bermanfaat, bukan lebih bermanfaat sih, kayak lebih menguntungkan aja gitu. Kalau enggak ya biasanya hitung-hitungannya nggak sampai akhir sih kalau sepengalamanku. Jadi mungkin hanya konsep generalnya aja yang dikatakan Mbak Yulia itu benar. Jadi kayak udah cuman menyusun matriksnya aja, nggak sampai hasil akhirnya. Dan yang penting prosesnya kalian tuh udah benar gitu. Kalau untuk hasil itu memang kadang kan human error gitu. Jadi semangat aja buat besok. Udah sih Mbak itu.
Oke, terima kasih. Kalau dari aku mungkin nanti Tasya yang menutup ya. Kalau dari aku sama seperti Mbak Nia, jadi untuk besok jangan lupa kalkulator, terus juga kesehatan, terus aku mau ngucapin maaf kalau misalnya selama tutor sampai minggu ke-14 ini, sampai bahkan UAS ini, aku dan teman-teman yang lain banyak kesalahannya. Dan maaf kalau misalnya slow respon dalam membalas teman-teman. Dari aku gitu sih, terima kasih atas kerjasamanya. Semoga besok lancar dan dimudahkan untuk pengerjaannya dan mendapatkan hasil hiper dengan nilai yang memuaskan. Dan kalau bisa dapat A semua, amin. Kalau dari aku itu sih, mungkin aku kembalikan ke Tasya yang tadi buka. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Ya gitu ya teman-teman. Ini sekaligus menutup rangkaian tutorial hiper di semester ini dari kami, aku Yulia dan Mbak Nia. Mohon maaf kalau misalnya masih banyak kekurangan, apalagi yang kemarin yang sempat ngecat aku di minggu-minggu terakhir. Mohon maaf kalau masih ada yang belum kebalas. Nanti di up aja kalau masih butuh jawabannya. Soalnya kemarin sempat ya banyak banget intronya. Gitu ya teman-teman, semangat belajarnya buat besok. Semoga lancar. Besok jam berapa ya BTW? Siang atau pagi? 1, Mbak. Siang, Mbak. Oke, masih ada waktu ya belajar sampai besok pagi. Dimaksimalkan ya teman-teman. Semoga yang yaitu diulang-ulang aja materi yang dari Bu Yeni, yang soal-soalnya yang masih belum bisa nanti bisa ditanyakan via chat gitu ya. Kalau bisa nanyanya di grup malahan nanti biar semuanya tahu gitu ya teman-teman semua. Semangat, cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Mbak. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Mbak.